Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat. Memang si corona ini sangat mengganggu kita. Kita sudah rindu pergi ke gereja, tapi tidak bisa. Tapi tidak masalah. Jangan sampai sukacita kita hilang. Mari tetap semangat. Mari bangun, mari beribadah. Kita beribadah di minggu hari ini. Kasih Tuhan Yesus tak terkira, tak terbatas, dan segala-galanya. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami untuk kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu untuk dapat beribadah dengan baik dan terus bersukacita di dalam ibadah kami ini Tuhan. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Walaupun kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Tuhan Yesus sungguh manis dan indah. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingkan kasih-Nya. Mari kita angkat pujian, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Masih ada sukacita? Kakak harap adik-adik yang di rumah masih tetap sukacita. Oh iya adik-adik,
minggu yang lalu Kakak Devina sudah menginformasikan kepada adik-adik bahwasanya kita akan belajar atau mengucapkan 10 perintah Tuhan. Pintar. Dan minggu yang lalu adik-adik dan Kakak Devina sudah menyebutkan titah yang pertama. Dan minggu hari ini adik-adik yang di rumah dan Kakak Frida akan menyebutkan titah yang kedua. Sudah siap adik-adik kita akan menyebutkannya? Kakak harap adik-adik semuanya sudah siap. Oke, kita sama-sama menyebutkannya dalam bahasa Indonesia dulu. Setelah itu kita akan mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di dalam bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Patik paduahon, sama-sama sada dua tolu. Patik paduahon, dan jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu, mana ahana di banua gijang dohot nadi banua tongaon, ro di bagasan aek nadi tolu ni tano, iang go tungga besi sombahon manang si oloon. Oke, pintar semua adik-adik kakak yang ada di rumah. Oke, sekian dari kakak hari ini. Kakak harap adik-adik yang di rumah tetap selalu jaga kesehatan dan selalu untuk berdoa. Salam sehat dari Kak Frida. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tahu, kasih Tuhan itu tidak pernah putus-putusnya. Baik itu terhadap keluarga adik-adik maupun keluarga Ina. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Sukajadi. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, walaupun kita hanya beribadah dari rumah kita masing-masing. Hari ini Kak Devina mau membagikan ayat hafalan untuk kita semua. Sebelum kakak bagikan ayat hafalan untuk minggu depan, kakak mau bertanya, kalian masih ingat tidak ayat hafalan yang dibagikan oleh Kak Liska minggu kemarin untuk hari ini? Ingat tidak? Oh, Kak Devina bisa mendengar. Ya, kalian semua pasti sudah menghafal karena ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 2 ayat 8. Nah, mari kakak bacain dulu ya untuk kita semua. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, minggu kemarin Kak Liska dan Amos kan bilang kalau kalian harus menghafal ayat hafalan ini dan memvideokan diri kalian serta menguploadnya ke Facebook dan ke Instagram dan mentag atau menandai dari ASM HKBP Sukajadi ini. Kalian mau lihat tidak? Ada beberapa teman kalian yang sudah mengirimkan video mereka menghafal ayat hafalan. Mari kita lihat. Efesus 2 ayat 8. Tetapi Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. itu bukan Itu bukan hasil utamamu, tetapi pemberian Allah. amin. Amin. Yesus
Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Wah, kasih apresiasi dulu dong untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Tepuk tangan dong, agar mereka selalu semangat dan selalu siap untuk menghafal ayat hafalan. Buat kalian yang belum, jangan mau kalah. Dan yang sudah juga jangan mau kalah. Tetap juga menghafal ayat hafalan. Untuk minggu ini, ayat hafalan kakak bagikan kepada kalian sangat pendek dan sedikit. Pasti kalian semua mudah untuk menghafalnya. Dari mana, Kak? Ya, dari Markus 4 ayat 40. Kakak akan bacakan kepada kalian. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, pendek kan adik-adik? Kakak yakin kalian pasti bisa menghafal ayat hafalan ini. Ingat, jangan lupa hafal ayat hafalan untuk minggu depan dari Markus 4 ayat 40 dan videokan diri kalian serta upload ke dalam Facebook ataupun Instagram milik ASM HKBP Sukajadi. Itu paling lama hari Jumat sehingga bisa ditampilkan ke YouTube pada ibadah minggu depan. Ingat, ayat hafalan tidak hanya dihafal, tetapi juga diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kasih Tuhan itu mengalir seperti sungai. Kasih Tuhan itu ada di hati kita. Kasih Tuhan itu setia selamanya untuk kita. Maka dari itu, naikkan sukacita kita, nyatakan sukacita kepada Tuhan, bahwa kita setia selamanya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Selamat hari Minggu ya adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Liska di sini. Oh ya, ada beberapa hal yang perlu kakak sampaikan pada minggu hari ini. Yang pertama, kita masih beribadah di rumah ya adik-adik sampai batas yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Yang kedua, mari kita sama-sama mendoakan bangsa dan negara kita agar apa yang terjadi pada saat ini cepat pulih, kembali normal, bisa kita berkumpul kembali di gereja. Yang ketiga, kita kan ada ayat hafalan. Nah, tadi udah dibacakan oleh Kak Devina ayat hafalannya. Jadi adik-adik harus hafal ya dan masukkan ke FB kalian masing-masing. Lalu tandai ke FB anak sekolah minggu Sukajadi. Oke, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Setia, setialah, setia sampai mati. Nah,
Tadi baru kita nyanyikan lagu setia, setialah kepada Tuhan. Siapa coba angkat tangannya di sini yang setia kepada Tuhan? Yang sampai sekarang masih berdoa, masih bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di saat sekarang ini kita sedang dilanda pandemi atau masalah penyakit corona. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Tetap semangat. Masih ada semangatnya? Coba Abang dengarkan. Mana semangatnya? Puji Tuhan. Abang yakin walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap semangat, bersuka cita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Itu adalah tandanya kita setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan dapat keselamatan daripada Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Ketika kita setia, kita akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita berdoa dulu ya sama anak-anak sekolah minggu. Ayo kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari Minggu ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang senantiasa mengajari, membimbing kami, bahkan membuka hati dan pikiran kami menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk minggu hari ini. Siapa sudah siap? Sudah disiapkan hati, pikiran kepada Tuhan menerima firman hari ini? Ya, kalau sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ayo anak-anak sekolah minggu, bantu Inang membuka firman Tuhan hari ini. Tulis di mana ya? Yuk, diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayo, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sudah dibuka? Iya, pintar sekali semua anak-anak sekolah minggu ini. Ya, Inang akan membacanya ya di ibadah kita masing-masing, diikuti dalam hati masing-masing ya nak. Begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Begitulah firman Tuhan. Ya, Inang punya cerita loh hari ini. Mau mendengarkan? Ada cerita Inang tentang bagaimana sih
Karena kasih karunia itu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bingung Ina? Masih bingung? Oke, Ina akan menjelaskan. Ina punya cerita sedikit aja menunjukkan hasil karya sekolah minggu ini. Ada gambar Ina loh. Ya. Siapa yang tahu apa ini? Ini adalah hadiah atau kado. Siapa pernah mendapatkan kado? Hadiah. Ya, kalau kado hadiah itu didapatkan waktu kapan? Ulang tahun, waktu apalagi ya? Ada banyak ya dapatkan hadiah, tapi lebih banyak itu ulang tahun. Kita dikasih hadiah. Senang tidak dikasih hadiah? Senang dong. Ini ada hadiah, gambar hadiah. Cantik ya hadiahnya ya. Ada warna biru, ada pitanya warna merah, lalu ada yang memberikannya. Senang nggak dikasih hadiah? Ya, pasti, apalagi gratis. Senang ya, gratis ya, enak dong. Kalau kita dikasih hadiah pasti kita juga ngasih sama teman kita kan? Iya. Tapi Tuhan Yesus Tuhan Allah memberikan hadiah gratis secara cuma-cuma. Ya, gratis bisa kita ini lihat. Ya, dengan apa? Ya, semua itu pemberian Allah. Iman. Karena iman kita diselamatkan karena iman, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Nih, ada gambar anak kecil, dia memeluk salib dengan iman. Kenapa katanya dengan iman? Iya, karena dia sungguh-sungguh dengan hati kepercayaannya melayani Tuhan. Lalu bagaimana ini dengan cerita firman Tuhan hari ini? Ya, pertama Inang mau menjelaskan lagi. Yang pertama itu Paulus diutus Tuhan untuk melayani di jemaat Efesus. Tapi dia tuh di penjara. Kalau penjara itu aduh sakitnya. Ada rantai-rantai, tersiksa, tapi dia tidak. Dimanapun dia berada, tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Iya, tapi dia punya ini. Dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Aku mau membina, membimbing, memberikan yang terbaik untuk jemaat Efesus. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau berikan petunjuk-Mu melayani di tengah-tengah jemaat Efesus. Lalu dia mendapatkan ide. Dia memberikan surat. Kenal surat ya? Surat ditulisnya, dikirimnya ke jemaat Efesus. Sampailah ke jemaat Efesus. Kenapa ke jemaat Efesus? Karena jemaat Efesus pada waktu itu mereka masih mengenal ajaran palsu, masih menyembah dewa-dewi, yaitu menduakan Tuhan, menyembah berhala. Karena itu dia mau menguatkan jemaat Efesus dengan mengirim surat supaya takut kepada Tuhan, supaya menerima anugerah Tuhan, supaya diselamatkan karena iman, pemberian Allah, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau ciptaan Tuhan ini, ya kalau ciptaan Tuhan harus berhak menerima anugerah Tuhan, harus berhak menerima keselamatan dari Tuhan. Kita ciptaan Tuhan tidak? Anak-anak sekolah minggu ciptaan Tuhan tidak? Oh iya, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya menerima itu semua? Menerima hadiah. Nih, lihat. Kita dikasih Tuhan Yesus hadiah gratis. Mau tidak? Ya, kalau mau menerima ini harus dilandasi dengan apa tadi? Iman. Ya, menerima hadiah harus dilandasi dengan iman. Lalu kalau sudah didasari dengan iman, lalu kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, tujuan firman ini kepada anak sekolah minggu apa itu? Melayani Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan dengan setia. Bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan. Kan kami masih kecil. Bagaimana melayani Tuhan, Inang? Pergi ke gereja, rajin sekolah minggu, beribadah kepada
kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tersenyum. Pancarkan senyum, semangat, sukacita untuk memuji nama Tuhan. Lalu kalau sudah begitu, ada lagi yang kita lihat dari keselamatan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma ini. Ini dia. Yang pertama, rajin membaca Alkitab itu jangan hanya simpel ya, harus dengan iman. Nih, bersungguh-sungguh, berdoa bersungguh-sungguh. Baru setelah dilakukan yang 3 ini, mencintai Tuhan Yesus, mencintai keluarga, mencintai sesama, mencintai ciptaan Tuhan, menjaga kesehatan. Itu adalah pemberian Allah, ya nak? Oke, kalau begitu, apalagi yang harus dilakukan? Kalau sudah begini, kita bersama-sama beribadah dengan sukacita, bergandengan tangan. Nah, masalah, penyakit tak perlu kita buat kalau dengan iman, percaya. Ada pengharapan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Lalu dengan begini kita tersenyum, bergeriang, memuji nama Tuhan, semangat memuji nama Tuhan. Lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan melirik, buka matanya satu kanan, buka matanya lagi, bukan begitu. Harus dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang harus dilakukan? Kalau mau menerima hadiah ini, nih, jangan tergoda dengan rayuan. Apa itu contohnya ya? Tidak melawan, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berdusta. Jadi harus bagaimana kami melayani Tuhan itu? Yaitu dengan didasari dengan hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang datangnya dari iman. Ya nak ya, mengucap syukur kepada Tuhan, bersama-sama melakukannya di dalam iman. Karena itu yang diminta oleh Tuhan. Jadi kita mau nggak menerima hadiah gratis dari Tuhan melalui firman tadi itu? Ya, firman Tuhan mengingatkan untuk kita anak-anak sekolah minggu, dari yang belum sekolah, TK, kelas 1, kelas 2 sampai SMP, harus mau menerima hadiah ini dari Tuhan Yesus dengan cara melalui iman kita. Nah ya, oke? Ya, firman Tuhan menguatkan, membimbing kita semangat untuk melayani Tuhan, semangat beribadah di rumah masing-masing. Jangan takut, jangan panik, tetap bersukacita. Oke? Oke, firman Tuhan hari ini meneguhkan kepercayaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan, memberikan kepada kami sukacita yang baru untuk memuji, memuliakan nama-Mu, ibadah di rumah kami masing-masing. Firman-Mu Bapa yang akan kami terapkan supaya kami dengan setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan, rajin ke gereja. Bahkan itu semua adalah pemberian Tuhan saja. Bapa di surga, lindungi kami, khususnya anak-anak-Mu dan orang tua sekolah minggu, dimanapun kami Tuhan. Dan pada saat ini kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami semangat memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, khususnya di situasi sekarang ini tersebar penyakit virus corona. Bapa, Engkau yang menjauhi kami, Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu, supaya kami di waktu yang akan datang akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu, memuji dengan sukacita. Jauhkan kami Tuhan dari segala tantangan, godaan yang membuat kami jauh dari jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Tuhan telah mengajari kita untuk saling mengasihi. Maka dari itu adik-adik,
Mari kita belajar untuk saling mengasihi sesama manusia. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Ku Kasih Engkau dengan Kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Baiklah, kita menutup ibadah minggu kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.